Ini sepertinya baru 40 orang saja yang tertarik untuk ikut kuliah saya. Saya nggak tahu lagi 11 orang lainnya. Apakah tidak ingin kuliah atau bagaimana? Ini saya sudah screen cap ya yang ikut-ikut ya. Yang sisanya saya anggap alpha saja. Oke, saya izin untuk share screen ya. Saya untuk mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sudah nampak ya? Ya, sudah terlihat, dokter. Oke, ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Bagi teman-teman yang terlambat, tidak usah ikut, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Karena beberapa tadi yang sudah ikut bergabung tadi awal sudah saya screen cap. Yang tidak, saya nggak apa-apa saja. Oke, saya awali perkuliahan kita. Yang pertama ialah mengenai chikungunya. Kita ketahui bahwa epidemiologi dari chikungunya itu sendiri itu sangat bervariasi ya. Itu mengenai dari beberapa di Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan, beberapa wilayah di Afrika, bahkan di Amerika Latin. Kita ketahui sendiri bahwa penyakit chikungunya merupakan penyakit zoonotik, di mana penyakit ini sudah mengalami beberapa KLB, kejadian luar biasa di Indonesia, itu dari tahun 1973 hingga tahun 2001, dan kemudian setelah di tahun 2001 ini menyebar hampir ke seluruh pelosok di Indonesia, seperti itu ya. Oke, untuk etiologinya kita ketahui bahwa chikungunya ini merupakan penyakit bloodborne disease dengan faktornya berupa Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes stegomyia. Untuk Aedes stegomyia ini sendiri merupakan penyakit zoonotik, faktor zoonotik yang biasanya lebih banyak ditemukan di daerah Afrika ya. Kemudian untuk agennya ialah merupakan chikungunya virus. Ada yang tahu chikungunya virus tersebut merupakan virus apa? DNA, RNA? Wah, ini semuanya mematikan kamera ya, kecuali tadi siapa tuh? Satya. Ini yang tidak menyalakan kamera, ada apa ya? Tidak ada yang tertarikkah dengan pelajaran kita pagi hari ini? Oke, ya kalau misalkan kalian tidak ada kendala untuk internet, dimohonkan ya. Sekali lagi dimohonkan untuk menyalakan kamera. Ya, kecuali kalau misalkan kalian memang sudah memberitahukan saya di jam-jam sebelumnya gitu, Dok, mohon maaf, internet saya ada kendala seperti itu, atau saya menggunakan kuota internet terbatas seperti itu, tidak masalah ya. Tapi mohon sekali lagi diberitahukan kepada saya sebelum perkuliahan dimulai. Ya, kalau misalkan tidak, tolong dihidupkan kameranya ya. Oke, ada yang tahu chikungunya virus itu merupakan virus apa? Jenis apa? RNA, DNA? Izin menjawab, dokter. Iya, silakan. Ya, untuk virus chikungunya ini termasuk single strand RNA, dokter. Ya, benar ya, single strand RNA. RNA untai apa? Positif atau negatif? Izin menjawab positif, dokter. Ya, benar ya. Jadi untuk chikungunya virus ini merupakan virus RNA dengan untai positif ya. Sehingga dia pada saat replikasinya membutuhkan suatu untai negatif
sebagai apa namanya cetakannya, cetakan biru lah istilahnya nanti ya. Kalau misalkan kalian membahas mengenai apa namanya seperti replikasi proses dari DNA, RNA kemudian menjadi protein, itu kalau misalkan ini biasanya dia RNA-nya positif kemudian dirubah menjadi cetakan birunya ialah RNA negatif, hingga hasilnya nanti akan menghasilkan suatu untai RNA positif kembali seperti itu ya, untuk akan ditranslasikan menjadi suatu protein seperti itu ya. Jadi merupakan chikungunya ini merupakan virus RNA untai positif ya. Oke, ini bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan patogenesis dari chikungunya ya. Setelah dia Aedes species tersebut menginvasi dari manusia, dia biasanya akan bereplikasi di fibroblast, ya fibroblast dari dermis, ya biasanya di bagian sini ya, di bagian dermis. Kemudian terdiseminasi, ya setelah mengalami diseminasi, biasanya dia akan mencapai dari jaringan-jaringan target. Jaringan-jaringan targetnya apa saja? Biasanya ini, ya mainly muscle, joint, and skin, ya. Biasanya yang paling sering diinfeksi ialah muscle dan joint, ya. Sehingga nantinya gambaran manifestasi klinis dari chikungunya itu lebih banyak di muscle dan joint seperti itu ya. Pada beberapa kasus dapat dilaporkan pada liver, spleen, dan juga CSF, ya, khususnya nanti menyebabkan suatu infeksi dari meninges, ya, terutama di neonatus dan juga pasien-pasien dengan imunokompromis. Oke, ini ya bagaimana suatu patogenesis hingga nantinya akan ditemukan suatu atralgia nantinya ya, menyebabkan suatu nyeri-nyeri pada persendian seperti itu. Oke, untuk manifestasi klinisnya itu ada masa inkubasinya selama 3-7 hari pada beberapa kasus, bahkan sampai 2 hingga 12 hari seperti itu. Ya, untuk triad kardinalnya itu berupa demam, atralgia, dan juga ruam. Kemudian dengan onset demamnya tersebut mendadak tinggi, ya, abrupt onset kita bilang ya, hingga demamnya itu mencapai 39 bahkan 40 derajat Celcius. Kemudian tipe atralgianya. Tipe atralgianya berupa poliartikular, yang menyerang dari berbagai jenis sendi, kemudian bersifat simetris, ya kanan dan kirinya biasanya akan sama seperti itu. Kemudian predominan pada sendi-sendi kecil, seperti sendi tangan, kemudian pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan kaki. Ya, pada beberapa kasus memang dapat mengenai beberapa sendi-sendi besar seperti itu ya, tapi jarang. Ya, nah karena dia menyerang suatu sendi-sendi, terutama sendi-sendi yang tingkat mobilitasnya sangat tinggi ya, terutama pergelangan tangan, pergelangan kaki seperti itu, ini dapat menyebabkan suatu disabilitas seperti itu. Ya, biasanya nanti pasien akan mengeluh sangat nyeri pada daerah persendiannya, sehingga pasien akan kesusahan untuk berjalan gitu ya. Pada beberapa pasien bahkan harus membutuhkan suatu bantuan seperti tongkat, kemudian juga kursi roda seperti itu karena memang sendinya akan terasa nyeri. Ya. Kemudian pada pasien dengan gejala artikular ringan, gejala dapat menghilang dengan cepat, namun gejala artikular berat itu bisa menetap ya bulanan. Ya, pada beberapa kasus hingga 9 bulan yang saya dapat baca itu ya, bahkan juga tahunan. Ya, 24 bulan itu bisa menetap ya atralgianya. Kemudian beberapa manifestasi konstitusional itu bisa dilihat pada kulit nampak makulopapular atau dapat berbentuk bola pada bayi. Kemudian juga dapat ditemukan suatu nyeri kepala dan nyeri retroorbital. Komplikasi dari penyakit ini ya nyeri retroorbital. Ini dapat menetap nyerinya ya. Oke, untuk manifestasi klinisnya ini ya bisa dilihat pada beberapa kasus itu biasanya yang paling tinggi yang ditemukan ialah joint pain. Ya, yang membedakan penyakit ini chikungunya, kemudian demam berdarah dengue dan juga Zika itu ialah di sini ya, di bagian joint pain. Ya, untuk chikungunya ini yang dominannya atau predominannya ialah di bagian joint pain-nya. Ya. Dan juga di sini di bagian myalgia. Joint pain dan myalgia biasanya. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya ada beberapa pemeriksaan laboratori rutin yang biasanya kita gunakan. Itu berupa DL, ya darah lengkap.
itu kita temukan leukopenia dengan relatif limfositosis. Namun beberapa kasus biasanya umumnya normal. Ada yang tahu nggak relatif limfositosis itu maksudnya bagaimana ya? Ini limfositosis, tapi di sini leukopenia. Bagaimana maksudnya? Ada yang mau menjawab? Kok ini bertolak belakang sih, Dok? Gitu ya. Di sini leukopenia, tapi di sini relatif limfositosis. Mengapa? Atau bagaimana? Kok bisa ada gambaran seperti itu? Bisa menjawab, dokter? Ya, silakan. Oh, mungkin terkait dengan relatif limfositosis itu saat dihitung white blood cell count-nya atau dari hitung jenis leukositnya itu persentase dari limfositnya lebih banyak daripada leukosit yang lainnya, dokter. Mohon koreksinya, dokter. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Krisna Satyajayadi. Ya, benar sekali ya, relatif limfositosis itu dari perhitungan hitung jenis leukosit itu biasanya kita lihat ada yang nilai absolut dan nilai persen. Ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai leukositosis atau leukopenia itu biasanya kita lebih ke nilai absolutnya. Ya, kalau misalkan di bagian relatif limfositosis itu biasanya kita akan atau relatif limfopenia itu biasanya kita akan berbicara mengenai persentasenya. Ya, dia dari segi nilai absolutnya akan terjadi suatu leukopenia, namun dari segi persentasenya itu akan terjadi relatif limfositosis. Ya, biasanya sampai 40% seperti itu ya. Kemudian pada beberapa kasus juga mengalami suatu trombositopenia seperti itu. Kemudian juga dari pemeriksaan rutinnya dapat didapatkan LED ya. LED atau ada yang tahu? Laju endap darah ya. Laju endap darahnya dapat meningkat, kemudian si reaktif proteinnya juga akan meningkat seperti itu ya. Kemudian untuk serologinya kita dapat memeriksa satu antibodi anti cikungunya dapat menggunakan IgM dan IgG. Biasanya di fase akut kita akan memeriksa IgM-nya. Ya, kemudian juga selain itu dapat memeriksa secara molekular atau PCR. Oke, nah ini ya gambaran penunjang dari pemeriksaan yang kita bisa lakukan seperti itu ya. Dari mosquito bite hingga kemudian masa inkubasi hingga menyebabkan suatu onset, gitu ya. Ini viremianya akan meningkat tajam, ya. Hingga hari ke-7 biasanya viremianya akan mulai menurun seperti itu ya. Nah, biasanya dari onsetnya dari hari ke-0 onset hingga hari ke-7 kita biasanya menggunakan RT-PCR ya, atau sebelum hari ke-7 lah ya. Karena biasanya viremianya bisa dideteksi dengan dengan baik. Namun IgM dan IgG-nya seperti ini ya. IgM-nya kemudian biasanya di hari kedua atau ketiga baru mulai dibentuk seperti itu. Ya. Kemudian IgG-nya lebih lambat lagi. Ya, biasanya hari ke-5 atau ke-6 baru dibentuk IgG-nya. Kemudian atralgianya di sini bisa menetap, ya, bisa menetap hingga bulanan bahkan tahunan. Oke, untuk tata laksana sebenarnya untuk penyakit chikungunya ini merupakan self-limiting disease, yang artinya kalau misalkan penyakit-penyakit virus memang lebih banyak self-limiting disease ya, jadinya memang tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri seperti itu ya, sehingga pengobatannya lebih banyak bersifat simptomatik seperti itu ya. Lebih digunakan seperti paracetamol untuk pengobatan demam dan nyeri sendi. Kemudian jangan diberikan aspirin dan NSAID hingga demam dengue sudah dapat dieksklusi. Ya, karena kalau misalkan Anda memberikan aspirin dan NSAID akan menyebabkan suatu kebocoran plasma lebih tinggi lagi seperti itu ya, sehingga dihindari dulu hingga demam dengue dapat dieksklusi. Apabila ini bukan demam dengue seperti itu ya, bisa diberikan aspirin maupun NSAID. Tapi misalkan apabila kalian belum bisa mengeksklusi ini ialah demam dengue, jangan diberikan aspirin dan NSAID, cukup diberikan paracetamol saja seperti itu. Selanjutnya juga dapat diberikan terapi cairan.
Kemudian tak lupa juga lakukan suatu kontrol vektor dan juga penggunaan insektisida dan repelan untuk preventifnya. Ya. Oke, setelah kita membahas mengenai chikungunya, kita akan membahas mengenai leptospirosis. Nah, ini merupakan epidemiologi dari leptospirosis, dapat dilihat pada gambar. Ini epidemiologi dari leptospirosis sangat banyak ditemukan pada daerah-daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi. Ya, daerah Jawa, Bali, Sumatera, beberapa daerah di Kalimantan dan juga Sulawesi. Nah, di sini merupakan gambaran jumlah kasus dari leptospirosis dari tahun 2007 hingga tahun 2014 dengan crude fatality rate yang berbeda-beda, ya, dari 8%, yang paling rendah ini 2%, ya, bahkan hingga yang paling tingginya 13,63%. Oke, untuk etiologinya, ya, bisa dilihat pada gambar. Etiologi dari leptospirosis itu ialah ini, ya, bakteri Spiroseta, ya, Spiroseta. Ya, bentuknya spiral seperti ini. Kita bilang sebagai Leptospira interrogans. Ya, di mana reservoirnya itu merupakan binatang pengerat. Yang paling banyak itu sendiri ialah tikus. Ya, kemudian juga beberapa binatang-binatang domestik berupa sapi, babi, anjing, kuda, dan binatang domestik lainnya, dan juga binatang liar lainnya, ya, seperti rubah, seperti itu. Ya, itu juga sebagai reservoir dari Leptospira interrogans. Ya, kemudian mode transmisinya itu bisa dengan kontak dengan urin reservoir, kemudian kontak dengan lingkungan yang terinfeksi, misalkan tanah atau air, kemudian kontak pada perlukaan di tubuh, dan juga kontak dengan mukosa-mukosa yang ada di tubuh kita. Contohnya mukosa dari mata, kemudian mukosa dari mulut, seperti itu, ya, mukosa dari saluran pernafasan, ya, itu bisa menyebabkan suatu kontak dengan leptospira, menyebabkan penyakit ini. Ya, kita ketahui biasanya kalau misalkan di sini, ya, ada kontak dengan lingkungan yang terinfeksi. Ya, kalau di Indonesia sendiri biasanya penyebabnya ialah biasanya karena banjir. Ya, ada tanah dan air. Nah, di sini air. Ya, kalau misalkan kita ketahui bahwa di Indonesia dengan curah hujan yang sangat tinggi biasanya menyebabkan sampai banjir gitu, ya. Apabila ada binatang pengerat tikus gitu, ya, urinnya kemudian ikut di air yang banjir tersebut, kemudian kita ada kontak, ada perlukaan gitu, ya, di bagian kulit kita seperti itu, ya, atau enggak kita juga nggak sengaja, kan biasanya kalau di Indonesia orang-orang banjir malah berenang gitu, ya, berenang kontak kemudian dengan konjungtiva mata, ya, mukosa mata seperti itu, ya, menyebabkan terjadinya penyakit leptospirosis nantinya. Ya, selain itu juga beberapa faktor risiko lainnya seperti tukang jagal seperti itu, ya, tukang jagal sapi, babi gitu, ya, dapat juga terinfeksi dengan urin dari beberapa ternak itu, ya, kemudian juga petani gitu, ya, petani kan biasanya di daerah persawahan, ya, ada tanah, ada air seperti itu, ya, biasanya petani jarang menggunakan suatu perlindungan diri, ya, jarang menggunakan sepatu boot seperti itu, ya, bisa menyebabkan kontak dengan agen dari leptospirosis. Nah, ini, ya, yang saya bilang tadi, ya, ini untuk siklus hidup dari leptospirosis. Dia bisa mengkontaminasi air dan juga tanah, ya. Kemudian juga dapat mengkontaminasi baik itu binatang pengerat dan juga binatang hewan-hewan domestik lainnya seperti itu. Ya, di sini ada risk faktornya seperti misalkan kita melakukan suatu water sport, kemudian juga fishing, swimming, ya, ini, ya, menjadi petani, kemudian juga butchering, hunting, farming, ya, ini merupakan beberapa faktor risiko dari leptospirosis. Kemudian juga biasanya daerah-daerah rawan banjir, ya, merupakan faktor risiko dari leptospira. Nah, untuk patogenesis dari leptospirosis, ini, ya, dari organisme yang ada di lingkungan itu akan masuk, ya, ke dalam darah, ya, akibat dari penetrasi dari mukosa. Kemudian dari darah dia akan terdiseminasi, ya, apabila di tubuh kita terdapat imunitas yang lebih kuat gitu, ya, biasanya akan menimbulkan suatu gejala yang ringan. Namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan terjadi peningkatan log dari jumlah bakteri, ya, ditambah lagi beberapa
kasus mungkin pada pasien-pasien dengan imunokompromi, ya, pasien-pasien dengan DM seperti itu, ya dapat menyebabkan terjadinya multiplikasi dari bakteri lebih tinggi seperti itu ya, kemudian dapat menyebabkan suatu vascular damage, ya, menyebabkan trombositopeni, ya, trombositopeni yang menyebabkan suatu konsumtif koagulopati biasanya nantinya ya, konsumtif koagulopati menyebabkan suatu DIC nanti ya. Nanti akan saya jelaskan di bagian manifestasi klinis. Kemudian clinical disease-nya dapat menyebabkan ini ya, dia bisa menyerang banyak organ ya, menyebabkan suatu multiple organ failure ya. Salah satunya dari renal, kemudian juga hepar, kemudian juga paru-paru gitu ya. Nah, apabila dia sudah dapat diatasi dengan baik, itu biasanya dapat menjadi suatu karier nantinya ya, biasanya pada beberapa pasien itu biasanya akan teresolusi di 1 minggu pertama, kemudian di minggu kedua dia akan menjadi suatu karier ya. Banyak ditemukan leptospira itu di daerah urinnya ya, di urin pasiennya akan banyak sekali ditemukan leptospira ya. Ini masih menjadi karier ya. Setelah beberapa minggu berjalan 2-3 minggu, kemudian leptospira yang ada di urin kemudian akan bisa dieliminasi dengan baik seperti itu ya. Nah, ini untuk patogenesis dari leptospira. Ya, di sini ada severe leptospirosis dan juga asimptomatik atau mild leptospirosis. Ya, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan pro-inflammatory dan juga anti-inflammatory itu harus baik ya, harus sejajar. Ya, jangan sampai salah satu yang lebih tinggi seperti itu ya. Kalau untuk menciptakan suatu keseimbangan gitu ya, harus adanya sitokin proinflamasi dan sitokin anti-inflamasi. Biasanya sitokin anti-inflamasi itu ialah interleukin 10 yang paling terkenal. Ya, sedangkan yang sitokin proinflamatori itu ada TNF ya, tumor necrosis factor, kemudian ada interleukin 6, interleukin 8 gitu ya. Itu biasanya dapat menyebabkan suatu kerusakan ya, kerusakan jaringan ya. Adanya kerusakan jaringan lebih memperparah lagi, menyebabkan suatu adanya cytokine storm ya. Ini yang ujung-ujungnya akan menyebabkan suatu konsumtif koagulopati, kemudian juga menyebabkan sepsis, menyebabkan multiple organ failure, dan juga menyebabkan hemorrhagic ya, yang berakhir pada kematian. Oke, untuk manifestasi klinis, itu dari leptospirosis itu dibagi menjadi 2. Ada yang anikterik, ya, anikterik leptospirosis dan juga ikterik leptospirosis. Ya, ini merupakan hasil penelitian dari clinical manifestation yang dibahas dari 208 pasien di Puerto Rico ya. Untuk yang pasien dengan anikterik sebanyak 106 kasus dan ikterik sebanyak 102 kasus. Ya, ini beberapa simptom ya yang terkait dari pasien-pasien yang bersifat anikterik dan juga pasien-pasien yang bersifat ikterik. Nah, di sini ada pasien yang anikterik gitu ya, itu dapat bersifat bifasik ya, atau tidak juga ya. Jadi dia pada pasien-pasien yang anikterik yang tidak ada ikteriknya gitu ya, dapat bersifat bifasik maupun tidak. Ya, sedangkan pada pasien ikterik itu biasanya fase 1 yaitu fase infeksi gitu ya, fase akut dan juga fase konvalesennya tidak dapat dibedakan biasanya. Dia akan lanjut seperti itu ya, lanjut seperti biasa ya. Sedangkan untuk yang fase pada pasien-pasien anikterik biasanya fase pertama, fase akutnya setelah melewati fase akut di 1 minggu pertama, biasanya gejala dan tandanya akan berkurang seperti itu ya. Kemudian ada fase kedua, fase convalescence, biasanya nanti akan ada gejala tambahan lagi seperti itu. Ya, sehingga bisa dibilang sebagai bersifat bifasik. Ya, sedangkan fase ikterik itu ya tidak ada perbaikan gitu ya. Di minggu pertama, antara minggu pertama dan minggu kedua itu tidak ada istilah perbaikan seperti itu ya, sehingga nyambung ya, tidak dibilang sebagai suatu fase bifasik. Oke, nah ini untuk manifestasi klinis dari anikterik leptospirosis ya. Ini ada demam, menggigil, nyeri kepala. Nah ini ya yang khas biasanya dari leptospirosis ya. Dia dapat menyerang dari otot-otot ya juga ya. Dapat terdiseminasi di otot ya, menyebabkan adanya suatu nyeri-nyeri otot.
ya akibat dari adanya proinflamasi dari muskulatur kita, ya biasanya di betis, kemudian di daerah paha, kemudian di daerah lumbung sakral dan juga di abdomen. Ya, apabila dia menyerang di bagian abdomen, gitu biasanya itu akan tersamarkan dengan akut abdomen, ya. Dia mirip sekali gejalanya dengan akut abdomen, ya. Abdomen kita akan seperti papan, gitu ya, akan seperti tebal sekali abdomen kita, ya. Pasien akan terasa nyeri sekali di bagian abdomen. Kemudian demam. Nah, demam ini dapat melebihi dari 40 derajat Celcius. Kemudian juga dapat ada beberapa gejala GI tract, ya berupa nausea, vomit, diare, dan juga nyeri menelan. Nah ini, ya ada juga conjunctival suffusion kita bilang ya. Nah berbeda dengan konjungtivitis, ya kalau misalkan konjungtivitis itu menyebabnya ialah bakteri ataupun virus gitu ya. Kalau misalkan bakteri biasanya akan disertai dengan eksudat baik pus maupun serus. Ya kalau virus biasanya eksudatnya berupa serus. Ya kalau misalkan bakteri biasanya eksudatnya berupa pus. Ya, tapi kalau misalkan untuk leptospirosis, conjunctival suffusion-nya biasanya tanpa eksudat, baik itu pus maupun serus. Ya, untuk gejala lainnya itu biasanya dapat ditemukan hepatomegali, kemudian splenomegali, dan juga limfadenopati. Nah ini, gejala dapat mereda dalam beberapa minggu, kemudian masuk ke fase kedua, atau kita sebut sebagai recovery phase, atau convalescent phase. Ya, di sini ada gejala fase kedua berupa nausea, malaise, nyeri kepala. Ya, biasanya ini lebih ringan dibandingkan dengan fase akutnya. Kemudian juga kita temukan suatu gejala berupa anterior uveitis atau panuveitis. Ya, ini uveitisnya bagian anterior atau uveitisnya di ketiga tempat dari uveitis, baik itu anterior, middle maupun posterior dari uveitis. Ya, kita sebut sebagai panuveitis. Atau kita juga temukan pada beberapa kasus, tapi jarang sekali ya, biasanya kita temukan aseptic meningitis. Ya, tidak ditemukan suatu tidak ditemukan bakteri ataupun virus dari penyebab dari meningitis. Biasanya ada beberapa sel-sel radang saja yang kita temukan, ya, tidak ditemukan penyebabnya seperti itu ya. Oke, nah ini yang saya tadi bilang, ini conjunctival suffusion, ya, ini bisa dilihat ya, konjungtiva bulbarnya. Ya, ini berwarna kemerahan ya, seperti konjungtivitis, tapi tidak ada sekretnya ya, baik pus maupun serusnya. Nah ini, ya, ini beberapa perjalanan dari manifestasi klinis dari acute stage, ya, kemudian convalescent stage, ya, kemudian ini akan bisa menetap kronis, ya, bersifat kronis nantinya. Kemudian ini dapat dilihat beberapa leptospira, bakteri leptospiranya dapat ditemukan di blood itu biasanya di acute stage, ya. Kemudian di CSF itu biasanya di antara acute stage dan juga di convalescent stage, ya. Kemudian di urin. Nah, pada fase ini biasanya kita masih menjadi reservoir, ya, karena kita masih mengeluarkan leptospira di urin kita, ya. Sehingga hati-hati, ya. Jangan kencing sembarangan karena kita masih mengeluarkan leptospira di dalam kencing kita seperti itu ya. Kemudian ini antibody titernya biasanya akan meningkat gitu ya, meningkat di convalescent stage ya, kemudian nanti akan semakin lama semakin menurun seperti itu ya. Kalau kalian melakukan suatu investigasi berupa kultur gitu ya, bisa dilakukan kultur darah pada acute stage ya, kemudian kultur dari CSF itu biasanya dilakukan di antara acute stage dan convalescent stage. Kemudian kalian juga bisa melakukan kultur urin gitu ya, kultur urin setelah minggu kedua dan minggu ketiga biasanya ya. Baru biasanya kita positif nanti ya. Kemudian serologi. Nah, serologi biasanya kalau misalkan kita mengecek antigennya gitu ya. Antigennya kita bisa lihat di daerah blood ya, di minggu pertama. Kemudian kalau kita mengecek antigen yang ada di CSF itu biasanya di antara minggu 1 dan minggu kedua. Di antara minggu kedua, minggu ketiga, dan selanjutnya kita mengecek antigennya yang kita lihat di daerah urin biasanya. Ya, ini ya, leptospermia gitu ya, ini masih di darah gitu ya. Biasanya di acute stage, di incubation period sampai di acute stage, ya di darah lebih banyak ditemukan ya, leptospiremia biasanya kita sebut. Kemudian biasanya di minggu kedua hingga minggu selanjutnya itu akan
terdiseminasi di bagian urin kita, ya, sehingga kita menjadi reservoir juga, ya, hati-hati, ya, sebagai leptospiruria. Nah, untuk manifestasi dari icteric leptospirosis kita kenal sebagai Weil's disease. Ya, ini merupakan jenis dari leptospirosis yang life threatening. Ya, ini dapat menyebabkan suatu jaundice, ya, penyakit kuning kita sebut ya dalam bahasa Indonesianya biasanya. Kemudian juga menyebabkan suatu disfungsi renal, ya, dapat menyebabkan oligouria, bahkan pada beberapa kasus menyebabkan suatu gambaran anuri. Ya, hal ini disebabkan adanya tubular necrosis. Ya, adanya tubular necrosis sehingga filtrasi tidak dapat terjadi. Kemudian juga manifestasi perdarahan seperti peteki, ekimosis, epistaxis, hemoptysis gitu ya. Itu manifestasi perdarahan dari leptospirosis. Kemudian ini ada refractory shock. Ada yang tahu refractory shock apa yang dimaksud dengan refractory shock? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa yang dimaksud dengan refractory shock? Ini yang biasanya kalau misalkan sudah sampai tahap ini, biasanya hampir menyebabkan pasien tersebut bisa meninggal, ya. Kalau sudah di fase ini. Blok kardio sudah lewat ya? Atau belum? Jenis-jenis shock pernah diajarkan? Izin mencoba menjawab, Dok. Iya, silakan. Menjawab, Dok. Iya, tadi siapa duluan? Indian Prayoga ya? Ya, coba dulu ya. Silakan. Izin, Dok. Untuk dari shock refractory shock sendiri atau shock refractor adalah manifestasi yang berpotensi fatal dari kegagalan kardiovaskular dengan respon yang tidak memadai terhadap fase prosesor yang ditandai dengan perfusi jaringan yang buruk, hipotensi, dan juga kegagalan organ. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Dok. Oke, ya. Yang tadi, selanjutnya siapa tadi yang ingin mencoba menjawab juga? Mohon izin, dokter. Sama, dokter. Oh, sama. Oke, ya. Ya, benar sekali ya. Refractory shock itu biasanya apa namanya kegagalan perfusi, ya. Biasanya kalau misalkan kita sudah mencoba memasukkan apa namanya terapi cairan, kemudian terapi vasopresor seperti itu ya, tapi tetap terjadi kegagalan perfusi, ya, tidak membaik dengan obat-obatan, dengan terapi cairan seperti itu ya. Itu disebut sebagai refractory shock, ya. Biasanya ini sudah adanya multiple organ failure, ya. Sehingga biasanya ini sudah ya istilahnya 11-12 dengan kematian pasien nantinya. Ya, kemudian ini juga ya khas sekali dia penurunan kesadaran akibat uremic encephalopathy. Ya, karena tadi ya ini ya oligouria dan anuri. Ya, sehingga uremia tidak dapat disekresikan melalui urin ya. Sehingga dia akan terjadi penumpukan di dalam darah yang menyebabkan suatu uremic encephalopathy nantinya ya. Dia akan terdeposit banyak di daerah otak ya, menyebabkan suatu penurunan kesadaran nantinya ya, menyebabkan suatu gambaran uremic encephalopathy. Nah, ini untuk penunjangnya ya sangat banyak sebenarnya ya. Untuk penunjang dari leptospirosis ya biasanya yang untuk ini yang agak jarang ya histo-PA, kultur, serologi dan molekuler ini ya kalau misalkan kita ketemu di sini bisa jarang ya kita lakukan ya. Yang paling sering
yang pemeriksaan rutin biasanya DL, urinalysis, imaging, ini ya, kemudian juga elektrolit ya. Tapi untuk menentukan apakah ini benar-benar penyebabnya ialah leptospirosis gitu ya, bisa dicek dengan menggunakan ini ya, pemeriksaan serologi dengan menggunakan antigen atau antibodi, kemudian juga dengan pemeriksaan molekular. Ya, pada beberapa kasus juga kita bisa menggunakan pemeriksaan kultur. Ya, ini dari pemeriksaan darah lengkap kita bisa temukan suatu peningkatan WBC, ya, white blood cell. Kemudian juga biasanya yang paling khas itu adalah neutrofilia. Ya, neutrofilia ya sangat banyak sekali jumlahnya ya. Kemudian juga anemia. Ya, dan juga trombositopenia. Kenapa banyak ditemukan anemia pada icteric leptospirosis? Kenapa? Ada yang tahu? Atau kenapa juga bisa terjadi trombositopeni? Oke, kata kuncinya ialah hepar dan ginjal. Ya, bahwa hepar itu ialah organ retikulo-endotelial sel, ya, merupakan organ untuk memproduksi prekursor dari darah, gitu ya. Selain itu juga ginjal, ya, seperti yang saya tadi bilang dia menyebabkan tubular necrosis, ya, bahwa ginjal juga beberapa hormon untuk untuk pematangan dari sel darah merah tersebut ya diproduksi di ginjal ya, sehingga dapat menyebabkan suatu gambaran anemia ya. Nah, ini juga transaminase ya, biasanya dapat ditemukan SGOT maupun SGPT-nya meningkat seperti itu. Ya, bilirubin terutama pada icteric leptospirosis, bilirubin baik indirect maupun directnya itu akan meningkat. Ya, pada beberapa kasus juga pada imagingnya kita dapat temukan infiltrasi. Ya, tapi tidak khas biasanya infiltrasinya. Ya. Ini juga ya dapat menyebabkan suatu electrolyte imbalance karena tadi ya menyerang ginjal. Ya, dapat menyebabkan suatu hipokalemi dan hipomagnesemia. Oke. Nah, ini merupakan cara penegakan diagnosis untuk leptospirosis berdasarkan WHO. Ya, di sini ada beberapa part. Ya, ada part A yaitu clinical sign dan symptoms-nya, kemudian part B itu kita lihat dari risk factor dan risk factor-nya, kemudian dari part C-nya itu ialah dari laboratori test result-nya. Ya. Nah, ini presumtif. Kalau misalkan presumtif, biasanya skornya lebih dari sama dengan 25 poin. Ya, kalau misalkan masih possible gitu ya, biasanya di antara 20 dan juga 25. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tata laksana dari leptospirosis ini ya. Ini pada pasien dengan gejala ringan, ya biasanya kita berikan doxycycline sebanyak 100 mg per oral 2 kali sehari, ya selama 7 hari. Atau kita juga dapat berikan azitromisin sebanyak 500 mg sekali sehari selama 7 hari. Ya ini biasanya pada pasien-pasien rawat jalan biasanya ya. Biasanya gejalanya gejala ringan seperti ini ya. Namun pada pasien-pasien dengan rawat inap, ini kita bisa berikan beberapa jenis antibiotik ya, dipilih salah satu ya, bukan keempat-empatnya ya, dipilih salah satu. Ya, dapat menggunakan penisilin, dapat menggunakan ampicillin, ceftriaxone maupun cefotaxime. Kemudian kita juga dapat berikan suatu terapi suportif ya, dapat memberikan terapi cairan
ya. Kemudian juga kita apabila tadi ada imbalans elektrolit, kita juga koreksi imbalans elektrolitnya dengan pemberian tablet kalium, ya. Apabila terjadi hipokalemia tadi ya. Kemudian juga bisa lakukan suatu hemodialisis pada pasien yang mengalami oliguri maupun anuri. Kemudian juga kita berikan suatu terapi oksigen pada pasien dengan gagal nafas biasanya. Ya. Oke, untuk preventif dari leptospirosis, ya diketahui bahwa sudah ada vaksinnya, ya, namanya Spirolab. Namun ini masih jarang sekali kita temukan di Indonesia. Ya, banyak ada beberapa di daerah Jepang, kemudian daerah Cina itu ya sudah menggunakan suatu vaksin Spirolab. Kemudian untuk biasanya yang kita gunakan adalah ini ya, kemoprofilaksis ya. Kita gunakan doksisiklin 200 mg sekali seminggu pada orang dengan faktor risiko yang tinggi. Ya biasanya kalau misalkan sudah di musim penghujan gitu ya, musim penghujan, kemudian dengan epidemiologi leptospirosis yang tinggi, ya, kemudian daerah rawan banjir gitu ya, kita berikan ini ya kemoprofilaksis berupa doksisiklin sebanyak 200 mg sebanyak sekali seminggu saja. Kemudian untuk preventifnya juga kita penggunaan APD pada pekerjaan dengan risiko tinggi atau penduduk saat banjir datang. Ya, pekerjaan dengan risiko tinggi seperti tadi ya petani, kemudian juga butchering ya, orang-orang yang memotong hewan gitu ya. Ini perlu digunakan APD. Selain itu juga harus dilakukan suatu kontrol reservoir. Ya, reservoir tadi, misalkan seperti binatang pengerat gitu ya. Jangan sampai tikus-tikus sangat banyak jumlahnya, ya karena itu merupakan reservoir dari leptospirosis. Sehingga kita pentingnya melakukan suatu kontrol. Oke, yang terakhir kita akan jelaskan mengenai malaria. Oke, ini ada PR-nya ya yang kemarin saya sebutkan ya. Sudah dicari, sudah ditemukan beberapa jurnal mungkin yang terkait dengan PR dari malaria. Ada yang mau menjawab dulu untuk PR-nya? Ya, izin menjawab dokter. Ya, silakan, Krisna. Baik dokter, sebelumnya di sini saya tidak menemukan semuanya, tapi ada beberapa yang saya temukan terkait dengan beberapa morfologi dari eritrosit yang ada pada protozoa maksudnya Plasmodium, mohon maaf. Jadi yang pertama itu tentang untuk Plasmodium vivax dan ovale itu kan ada tanda morfologi yang berupa Schaffner dot. Nah, Schaffner dot pada eritrosit itu sendiri saya sempat baca di mana itu dibentuk oleh kompleks dari caveola dan juga vesicle, di mana Plasmodium itu pas masa merozoidnya dia masuk ke eritrosit dan kemudian membentuk yang namanya vakuola parasitophorus. Nah, vakuola parasitophorus ini nanti akan, kalau di vivax dan ovale, dia berkembangnya jadi kompleks caveola vesicle yang kita kenal sebagai Schaffner dot, di mana vakuola ini akan menampung dari cairan gimsal pada saat pewarnaan sehingga tampak seperti titik-titik seperti itu dokter. Kemudian kalau di Plasmodium falciparum, dia itu sel darah merahnya mengeluarkan antigen, dari plasmodiumnya mengeluarkan antigen atau protein yaitu PFEMP1, kemudian PFEMP1 ini yang akan memicu dari terbentuknya Maurer cleft. Maurer cleft itu juga tampak seperti titik karena dia berbentuk cekungan. Tapi untuk mekanismenya sendiri masih belum diketahui. Dan kemudian untuk yang dari Plasmodium malaria itu sendiri saya belum menemukannya, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, ya terima kasih Krisna. Ada yang mau menambahkan dulu, teman yang lain? Izin menambahkan, dokter. Ya, silakan. Mungkin menambahkan saja dari pernyataan Krisna terkait Maurer cleft. Berdasarkan jurnal yang saya temukan di sini pada tahun 2013, jadi dijelaskan Maurer cleft itu disebabkan karena adanya suatu perubahan atau kehilangan suatu substansi, misalnya Hb pada permukaan eritrosit akibat serangan parasit yang berusaha menginvasi dari sel eritrosit tersebut sehingga menyebabkan atau membentuk suatu cleft atau dots, begitu dokter. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Citra. Ada yang mau menambahkan lagi?
Oke, tidak ada sepertinya ya. Oke, jadi untuk dots-dots itu ya, beberapa jenis dots seperti Schaffner dot gitu ya, kemudian juga Maurer dots atau Maurer clef gitu ya di Plasmodium falciparum, kemudian Zeeman gitu ya, titik-titik Zeeman di Plasmodium malariae, kemudian di Schaffner itu ya. Schaffner itu adanya di Vivax dan Ovalde gitu ya. Itu biasanya yang pertama ya, pada saat invasi dari Plasmodium ya, itu biasanya untuk transport dari apa? Tadi sudah dijelaskan ya PFEMP1 ya, itu ya faktor-faktor virulensi ya. Faktor-faktor virulensi tersebut ya dimasukkan melalui ini ya, melalui suatu yang namanya Maurer clef, kemudian James dot atau Schaffner dot itu ya biasanya dimasukkan di pertama pada saat dia apa namanya Plasmodium masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sel darah merah kita seperti itu ya. Itu fungsinya untuk memasukkan beberapa jenis protein-protein yang dipergunakan pada saat proses invaginasi. Kemudian pada saat proses selanjutannya itu juga akan dihasilkan suatu dots-dots tersebut ya, Schaffner dot, Maurer clef itu ya. Itu untuk menghasilkan suatu protein juga ya, protein ekskretorik dan sekretorik ya. Untuk misalkan protein sekretorik ya, protein juga sama, proteinnya PFEMP1 ya, misalkan pada Plasmodium falciparum seperti itu ya, yang fungsinya nanti akan saya jelaskan ya, itu biasanya lebih banyak fungsinya pada saat terjadinya suatu rosetting seperti itu ya, kemudian juga beberapa proses lainnya gitu ya, proses patogenesis lainnya seperti itu ya, sehingga pada saat PFEMP1 nantinya itu akan diekspresikan di bagian knob ya, di bagian luar dari sel darah merah kita ya. Nanti akan ada gambarnya ya, itu fungsi dari Maurer clef. Selain itu juga biasanya untuk ekskretorik ya, ekskretorik. Jadi karena kita ketahui bahwa Plasmodium tersebut kan ada beberapa apa namanya, melakukan metabolisme di dalam sel darah kita ya. Biasanya tadi yang disebutkan Citra ya, mengkonsumsi dari hemoglobin kita gitu ya. Kemudian akibat dari konsumsi hemoglobin kita, dia akan menghasilkan suatu protein ekskretorik gitu ya. Protein-protein ekskretorik tersebut akan ditampung di dalam titik-titik tersebut juga ya, selain dari virulensi faktor tadi. Ya, itu yang akan menunjukkan gambaran-gambaran dots-dots tadi ya, gambaran dari Schaffner dot, kemudian James dot atau kemudian Zeeman dots, kemudian juga dan Maurer dots. Oke, ini ya epidemiologi dari malaria. Ini dari malaria, ini di tahun 2000, kalau nggak salah saya baca ini di tahun 2015 ya. Ini untuk endemis tinggi malaria, ini masih tinggi, kita lihat ya di Papua, daerah Indonesia Timur ya. Ini endemisitasnya masih tinggi, sangat tinggi bahkan ya. Kemudian beberapa daerah di di Kalimantan ya, endemisitasnya masih tinggi. Kemudian endemisitas menengah itu ya, biasanya di NTT, kemudian juga di Sumatera, di Kalimantan gitu ya. Dan endemisitas yang rendah gitu ya, banyak ditemukan di daerah Sulawesi, kemudian di daerah Kalimantan, beberapa daerah di Jawa gitu ya, NTT juga dan Sumatera. Dan beberapa kabupaten juga sudah bebas dari malaria ya, contohnya Bali ya, itu sudah bebas dari malaria. Tapi apakah penting belajar malaria kalau misalkan kalian jadi dokter di Bali, penting nggak? Tetap penting ya, karena kita tidak tahu, siapa tahu nanti ada kasus impor seperti itu ya. Nah, suatu waktu gitu ya, karena kita sudah mobilitas kita di Indonesia itu lumayan tinggi ya, mobilitas di zaman sekarang sangat tinggi seperti itu ya. Banyak orang dari luar gitu ya, dari orang Indonesia Timur atau dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu banyak yang berlibur ke Bali ya, sehingga takutnya nanti ada yang namanya kasus impor, karena kita ketahui vektor dari malaria Anopheles itu masih ditemukan di Bali ya, nyamuk Anopheles masih ada di Bali seperti itu ya. Jadi penting, tetap harus dipelajari, karena beberapa di tahun 2000, saya lupa, di tahun 2017 kalau tidak salah, itu ada kasus impor ya, satu kasus impor di Kabupaten Buleleng ya, itu ditemukan di Buleleng Barat ya, diketahui ternyata itu kasus impor dari setelah berjalan-jalan dari Indonesia Timur seperti itu ya. Jadi penting untuk mengetahui malaria ya. Oke, malaria merupakan protozoa darah ya,
Penyebabnya ialah Plasmodium. Ada berapa jenis spesies Plasmodium yang menginfeksi? Ada 5. Ya, ada 5 jenis spesies dari Plasmodium. Ya, Plasmodium apa saja? Falciparum, Malariae, Ovale, Vivax, dan Knowlesi. Ya, nah Knowlesi ini yang masih sangat jarang, bukan sangat jarang sih, sebenarnya sudah lumayan banyak ditemukan ya di daerah dekat-dekat Sabah dan Sarawak. Ya, bahkan di daerah Aceh itu kemarin ada KLB dari Plasmodium knowlesi. Ya. Oke, sebentar. Oke, nanti akan saya bahas mengenai Plasmodium knowlesi, ya, triasnya, bagaimana trias dari Plasmodium knowlesi. Oke, sebentar. Untuk vektor dari malaria itu sendiri ialah nyamuk Anopheles, ya. Untuk gambaran dari nyamuk Anopheles, bagaimana kemarin pada saat praktikum saya sudah jelaskan bagaimana nyamuk Anopheles ini. Ayo, dilupain. Sekarang tanggal berapa? 31. NIM 31 masih ada nggak? Atau yang masuk di spam-nya? NIM 31? Ayo, silakan. Yang merasa NIM-nya 31. Ini kalian angka di depan itu angka NIM kan ya? Izin masuk, dokter. Oh iya sih, silakan. Rama Santika. Baik, mungkin seingat sayangnya dokter, yang lupa di mananya dokter tetapnya. Jadi seingat saya kemarin untuk ciri-ciri dari Anopheles itu sendiri memiliki bentuk yang panjang, terdiri dari 3 bagian, yaitu toraks, kepala, toraks, dan juga perut nih ke dokter. Dan juga untuk nyamuk Anopheles itu sendiri biasanya agak berwarna kekuningan. Mungkin seperti itu, dok. Terima kasih. Berwarna Bapak kekuningan. Iya, dokter. Mohon maaf jika ada yang... Ya. Kemarin datang Rama pada saat saya presentasi? Datang nih ke dokter. Oke, ya. Oke. 31, 3 tambah 1, 4. Oke, ini 4. Oke, dok, izin masuk. Ya, silakan. Ya, mohon maaf, dok, sebelumnya saya menonton kamera karena takut nanti terputus. Untuk ciri-ciri dari nyamuk Anopheles, itu yang nyamuk dewasa atau imago. Dari segi warna tadi, seingat saya itu dia gelap putih, dok. Ada bercak yang gelap putih di bagian papusnya. Kemudian untuk yang nyamuk jantan, itu untuk palpus maxillarisnya panjangnya kurang lebih sama dengan proboscisnya. Yang mana itu ada bentuk palu dada. Nah, sedangkan untuk yang nyamuk betina, untuk palpus maxillarisnya itu memang panjangnya sama dengan proboscis, tapi dia tidak ada pelebaran pada ujungnya, dan bulunya itu sedikit, dok. Sekian, dok. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih, Dek. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? 4, sekarang bulan 10 ya. Berapa ya? Bulan 10, 4 kali 10, 40. 40, ada? Izin masuk, dokter. Ya, silakan. Baik, dokter. Kalau seingat saya, untuk ciri-ciri dari nyamuk Anopheles tersebut, seperti yang dibilang tadi, mungkin palpusnya tampak bercak gelap putih, kemudian sisik sayap tampak warna gelap terang,
untuk nyamuk jantan itu palpus maxillarisnya sama seperti tadi, panjangnya sama dengan proboscis bentuknya seperti palu gada. Kemudian untuk betinanya palpus maxillaris panjang sama dengan proboscis tanpa pelebaran pada ujungnya. Dengan antena tipe pilose atau bulunya sedikit, dokter. Mungkin itu yang bisa saya jawab, dokter. Terima kasih. Oke, untuk antena itu sebenarnya di semua jenis ada ya, ada jenis plumos, ada jenis pilus. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ada satu hal yang belum disampaikan selain yang sudah dijelaskan dari segi caput ya, palpus maxillaris, proboscis, kemudian sayap sudah. Ada satu lagi yang belum dijelaskan. Ada yang ingat? Izin masuk, dokter. Ya, silahkan. Mungkin yang belum disebutkan sendiri yaitu sisik sayap tanpa warna gelap terang nikung ya, dokter. Oke, iya, sudah tadi ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Menambahkan, dokter. Ya, silahkan. Baik, mungkin untuk dari Anopheles sendiri itu skutelumnya yang semilunar, dokter. Ya, itu ya, belum dijelaskan tadi ya. Skutelum dari bagian toraks dari Anopheles, ya, skutelumnya. Skutelum dari Anopheles dia akan berbentuk semilunar, ya berbeda dengan kulis ini, ya. Dia akan membentuk trilobi. Oke, saya akan lanjutkan. Ini untuk siklus hidup dari malaria ya, Plasmodium, ya. Nah ini, ya. Biasanya dari CDC akan dilihat ya ada infective stage dan juga ada diagnostic stage. Ya, infective stage-nya itu ialah sporozoid, ya. Kemudian ini ada diagnostic stage-nya, ya. Bisa dengan ring stage, ya. Biasanya kita sebut sebagai immature trophozoid atau mature trophozoidnya juga boleh, ya, sebagai diagnostic stage-nya. Kemudian skizonnya juga sebagai diagnostic stage-nya, ya, dan gametositnya, ya, juga sebagai diagnostic stage-nya, ya. Oke, nah ini dari sporozoid itu ya, dia akan masuk, ya. Di sini akan ada dua siklus, ya. Ada siklus exoerythrositik, ya, atau siklus hepatik kita bilang ya. Di sini ada human liver stage dan juga siklus erythrositik, ya, siklus di dalam darah, ya. Nah, untuk beberapa jenis spesies seperti Plasmodium ovale dan Vivax gitu ya. Untuk siklus hepatik ini akan skizonnya akan bisa menjadi dorman ya, membentuk suatu hypnozoid ya, sehingga akan terjadi suatu relapse nantinya ya. Karena dia akan dorman seperti itu ya, akan mengendap di dalam di dalam liver, di dalam tubuh, di dalam liver kita. Berbeda halnya dengan seperti malaria, kemudian juga falciparum dan knowlesi gitu ya. Itu hanya sementara saja di liver stage ya, dia akan lebih banyak di bagian erythrocytic cycle-nya seperti itu ya. Nah, di sini ada ya di bagian liver dia bagian yang terinfeksi akan membentuk suatu skizon. Ya, skizonnya kemudian akan ruptur ya, terdiseminasi ke darah ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam darah gitu ya. Membentuk suatu trophozoid nantinya ya, trophozoid imatur ya, kita sebut sebagai ring stage. Kemudian akan membentuk suatu mature trophozoid ya. Dan mature trophozoid ini akan terbagi menjadi dua ya, akan menjadi skizon ataupun menjadi suatu gametosit. Ya, apabila dia menjadi skizon, skizon tersebut akan menghasilkan suatu spesies baru lagi. Ya, nanti dia akan menginfeksi sel darah merah lagi. Ya, kalau misalkan dia akan menjadi gametosit, ya nanti dia akan diserap oleh ini ya, nyamuk ya. Kemudian dari nyamuk, dari makrogamet dan mikrogamet akan terbentuk ookinet ya. Ookinet tersebut akan menembus dari GI tract dari nyamuk tersebut ya. Kemudian terbentuk ookis ya, kemudian akan masuk ke dalam proboscis ya, proboscis nyamuk ya. Ini akan siklusnya berulang seperti itu. Oke. Nah, ini ya, tadi saya bilang ada hypnozoid ya, akan menyebabkan suatu relapse ya. Itu banyak ditemukan di Plasmodium vivax dan ovale karena adanya hypnozoid ya, hypnozoid di dalam sel hepar seperti itu ya, dia akan mengendap di dalam sel hepar ya. Berbeda dengan falciparum dan malaria dan juga knowlesi gitu ya, kita tidak akan menemukan hypnozoid di dalam heparnya
Nah, di sini ada bacaan rekrudensi. Ada yang tahu nggak? Apa sih beda rekurensi, relapse, reinfeksi, rekrudensi? Nanti akan kita bahas banyak ya di dalam malaria. Ada yang tahu perbedaannya? Perlu dijelaskan? Atau tidak? Perlu ya, oke. Ya. Jadi ini merupakan jenis-jenis dari rekurensi sebenarnya ya. Relapse, reinfeksi, rekrudensi itu merupakan jenis-jenis dari rekurensi. Ya, kasus relapse, kasus malaria relapse itu biasanya ditemukan pada kasus-kasus Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Ya, ini penting sekali ya, hipnozoid, sehingga nanti terapinya akan berbeda. Ya, terapi dari Plasmodium vivax dan ovale itu akan sama, tapi berbeda dengan Plasmodium falciparum dan malaria karena adanya hipnozoid ini. Ya, dia akan menyebabkan suatu kasus relapse. Ya, kemudian reinfeksi. Reinfeksi biasanya nanti setelah 28 hari pemantauan gitu ya. Biasanya harusnya sudah bebas dari malaria, ternyata setelah 28 hari ada lagi. Seperti itu. Ya, itu merupakan kasus reinfeksi. Ya, karena adanya kasus infeksi baru akibat dari sporozoid yang baru tadi ya. Kemudian rekrudensi. Nah, rekrudensi ini merupakan rekurensi yang disebabkan oleh adanya ini ya, kalau misalkan falciparum malaria berarti aseksual ya, aseksual yang tadinya yang sudah ada gitu ya. Tapi pada saat secara mikroskopis tidak terlalu terlihat gitu ya. Dia di bawah ambang mikroskopis untuk melihat falciparum, sehingga pada saat pemantauan dalam 28 hari gitu ya, itu sebenarnya sepertinya udah negatif gitu ya. Tapi kok tiba-tiba di hari ke-28 gitu atau hari ke-27 loh kok positif lagi gitu ya. Itu namanya rekrudensi. Ya. Itu akibat dari apa namanya? Trofozoid maupun skizon-skizon yang tadinya ada sebenarnya masih ya di dalam darah kita seperti itu ya. Itu biasanya banyak ditemukan di Plasmodium falciparum dan juga Plasmodium malariae. Ya, terjadi suatu rekrudensi. Oke. Nah, ini untuk patogenesis dan manifestasi. Untuk masa inkubasi dari masing-masing jenis Plasmodium dapat dilihat ya. Ini yang paling lama untuk masa inkubasinya itu ini ya, malariae ya. Dia bisa sampai 40 hari baru menyebabkan suatu simptom. Ya, dengan rata-ratanya sebesar 28 hari. Nah, ini ya yang saya jelaskan tadi. Oke, sebentar. Oke, saya lihat di sini dulu. Nah, ini. Terlihat dengan jelas ya. Nah, ini untuk apa namanya? Plasmodium dari spesies dari Plasmodium ya. Ini beberapa anatominya, ada mikronema, kemudian rhoptri ya. Pertama kali dia akan di ini sel darah ya. Pertama kali dia akan bergesekan dulu ya dengan sel darah ya. Biasanya dia akan memiliki suatu protein reseptor yang dinamakan apa? Ada yang tahu protein reseptornya? Protein reseptornya ialah GPI ya. Glikosil fosfatidil inositol ya. Itu ya, protein-protein reseptor yang ada di sini ya, yang ada di permukaan dari spesiesnya ya. Kita sebut sebagai protein CPI. Kemudian dia akan mengalami suatu proses reorientasi ya. Dia akan bergerak begitu ya. Bergerak menjadi B ya. Akhirnya dia terjadi reorientasi ya. Daerah mikronema yang tadinya di sini ya. Mikronema dan rhoptrinya yang tidak tegak lurus dengan apa namanya? Sel darah. Akhirnya dia akan terjadi reorientasi menjadi tegak lurus ya. Rhoptri dan mikronema ini ya. Dia akan menghasilkan suatu protein yang disebut sebagai AMA. Ya, apical membran antigen. Ya, akan dikenali oleh beberapa reseptor dari sel darah merah kita. Ya. Kemudian dari protein-protein yang diproduksi
dari Roctree dan juga Micronema, kemudian dia akan masuk ke dalam sel darah merah ya. Kemudian dia akan membentuk suatu parasitoforus vakuola yang tadi yang dijelaskan oleh Krishna ya. Kemudian dari parasitoforus vakuola dia akan semakin berkembang ya, menjadi ring form gitu ya, kemudian akan berkembang menjadi skizon atau menjadi gametosit ya. Ini merupakan bagaimana patogenesis dari spesies tersebut menginfeksi dari sel darah merah ya. Nah, ini untuk beberapa patogenesis. Nah, ini Maurer-Clef ya. Yang seperti saya jelaskan tadi, ini bahwa Maurer-Clef tersebut ya akan sebagai vakuola yang berfungsi untuk transport protein sekretorik dan ekskretorik. Ini beberapa protein sekretorik berupa protein PFEMP1 ya, yang akan disekresikan ya di daerah knob ya, diekspresikan di daerah knob ya, daerah knob dari sel darah merah gitu ya. Jadi nanti sel darah merah yang terinfeksi itu tidak akan mulus lagi seperti itu ya, akan ada daerah-daerah knob ini ya, daerah-daerah yang bermunculan seperti ini ya, kita bilang sebagai knob ya. Dia akan mengekspresikan suatu protein PFEMP1 ya. PFEMP1 ini akan menyebabkan suatu proses nanti ya, di sini akan saya jelaskan nih ya, proses sekuestrasi, sitoaderensi, dan suatu proses rosetting ya. Oke, bagaimana hal tersebut terjadi? Nah, ini protein PFEMP1 itu akan dikenal oleh protein endotelial reseptor ya. Sel darah merah yang terinfeksi gitu ya, itu akan berguling-guling ya. Ini khusus untuk Plasmodium falciparum ya, berguling-guling gitu ya di dalam di dalam pembuluh darah ya. Ini endotelial selnya ya, sel endotelial dari pembuluh darah. Kemudian akan dikenali oleh reseptor endotelial, biasanya ICAM gitu ya, VICAM gitu ya. Itu akan mengenali suatu protein PFEMP1 yang akhirnya dia akan berdiam gitu ya, menyebabkan suatu proses yang nantinya kita sebut sebagai proses ini ya, proses sitoaderensi ya. Ini, nah protein-protein tersebut yang tadinya diekspresikan di permukaan dari pembuluh darah, permukaan dari sel darah merah gitu ya, itu akan dia akan rolling ya, sel darah merah yang terinfeksi itu akan rolling gitu ya di pembuluh darah, itu kemudian akan bounding gitu ya, akan terikat oleh protein reseptor endotel ya, kita sebut sebagai ICAM ya. Protein PFEMP1 tersebut kemudian akan menyebabkan suatu perlekatan yang ini ya, menyebabkan suatu proses pelekatan. Ya, selain proses sitoaderensi, itu juga menyebabkan suatu proses rosetting. Ya, proses rosetting itu disebabkan oleh adanya protein tadi juga, protein PFEMP1 dan juga beberapa reseptor dari sel darah merah ya, CD36, CR1 dan juga HS. Ya, ini akan menyebabkan antara sel darah merah satu dengan sel darah merah lainnya itu akan terjadi proses rosetting ya, menggumpal gitu ya, sel darah merah satu dengan sel darah merah lainnya, dia ujung-ujungnya akan menyebabkan suatu proses ini ya, oklusi vaskuler. Ya, nantinya akan menyebabkan suatu proses malaria berat biasanya ya. Ini akan malaria di bagian Plasmodium falciparum dan Plasmodium knowlesi biasanya kita temukan. Ya. Nah, sekuestrasi ini disebabkan oleh adanya proses-proses perkembangbiakan dari Plasmodium di dalam sel darah merah tadi. Ya, sel darah merah yang terjadi sitoaderensi dan rosetting gitu ya. Kemudian Plasmodium tersebut akan tersekuestrasi gitu ya, berkembang di sel darah merah lainnya gitu ya. Kemudian akan semakin banyak gitu ya, menyebabkan suatu proses oklusi nantinya. Ya, ini merupakan patogenesis dari malaria ya. Ini akan menyebabkan suatu manifestasi juga nantinya, yaitu manifestasi malaria berat. Nah, ini untuk benign malaria ya. Untuk benign malaria biasanya hanya menyebabkan suatu gambaran ini ya, gambaran demam, kemudian gambaran anemia dan juga gambaran splenomegali. Ya, ini kita bilang sebagai siklus demam intermittent ya, febrile paroxysmal. Ya, ini biasanya disebabkan oleh akibat dari bebasnya merozoit. Ya, merozoit yang pecah gitu ya.
itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 8 itu yang menyebabkan suatu terjadinya proses demam. Ya, ini siklusnya akan berbeda-beda seperti itu ya. Falciparum graminolysi itu kita sebut sebagai Plasmodium tertiana gitu, tertian malaria gitu ya. Dia akan selama 24 jam. Atau pada beberapa kasus juga bersifat irregular ya, ada yang 24 jam atau bahkan dikurang dari 24 jam atau bahkan pada saat 36 jam gitu ya. Itu untuk proses pembebasan dari merozoit dari Plasmodium falciparum graminolysi. Sedangkan untuk proses pembebasan merozoit dari Vivax dan Ovalu itu biasanya selama 48 jam ya, berarti siklusnya nanti siklus demamnya akan 48 jam sekali seperti itu ya. Kemudian sedangkan pada Plasmodium malariae itu proses pembebasan merozoitnya itu sekitar 72 jam sekali. Seperti itu ya. Di sini akan ada 3 fase ya, fase menggigil, cold phase, kemudian fase demam tinggi. Ya, biasanya ini sudah mulai menyebar merozoitnya ya, karena adanya peningkatan dari interleukin 6 dan 8 tadi ya, juga TNF alpha gitu ya. Kemudian ada fase berkeringat ya. Biasanya ini sudah tidak terlalu banyak yang pecah sel darah merah kita ya. Kemudian ini anemia. Nah, anemia ini sendiri itu banyak penyebabnya ya, yang seperti saya jelaskan tadi ya, pembebasan merozoit ya, lysis ya, sel darah merahnya, merozoit juga dapat menyebabkan anemia, kemudian juga penghancuran oleh spleen ya. Spleen ini merupakan organ retikulo endotelial ya, yang beberapa sel-sel darah merah yang terinfeksi itu akan dihancurkan di dalam spleen ya. Kemudian menyebabkan juga pada beberapa plasmodium itu dapat menyebabkan juga supresi sumsum tulang, dan juga terjadi proses fragilitas RBC yang menyebabkan suatu proses anemia. Ya. Ini juga splenomegali juga ya, terjadi suatu peningkatan produksi makrofag ya akibat penghancuran dari RBC. Ya tadi ya, ini ya, spleen ya, penghancuran oleh spleen gitu ya. Bagaimana suatu proses penghancuran RBC itu akan diperantai oleh makrofag. Ya, makrofag yang akan meningkat itu dapat menyebabkan suatu splenomegali. Ya, ini biasanya manifestasi dari benign malaria. Ya. Oke. Nah, ini untuk malignan malaria. Ini biasanya yang tadi saya jelaskan ya, ada suatu proses yang disebut suatu proses sekuestrasi, sitoadherensi, dan suatu proses rosetting. Ini bukan resetting ya, tapi rosetting. Ya, apabila dia terbentuk di suatu pembuluh darah otak gitu ya, pembuluh darah cerebral ya, dia akan menyebabkan suatu cerebral malaria. Ya, menyebabkan suatu oklusi dan juga anoksia. Menyebabkan suatu gambaran encephalopathy diffuse ya. Gambarannya juga akan terjadi konfusi, kemudian juga tonus dan refleks yang menurun. Kemudian ini ada yang kita sebut sebagai malaria perniciosa. Ya, gambarannya seperti black water fever ya. Ini kencingnya kehitaman seperti itu ya, akibat dari hemolisis intravaskular dan juga hemoglobinuria ya. Kemudian juga ada yang namanya algid malaria ya. Tanda-tanda shock akibat dari malaria. Ya, kemudian juga septicemic malaria. Ya, septicemic malaria ini ya, ini akibat dari suatu proses disseminata. Ya, tadi ya, proses sitoadherensi dan rosetting tersebut ini ada di beberapa organ ya. Organ seperti organ ginjal, kemudian organ paru-paru, kemudian organ cerebral, dan juga beberapa organ-organ lainnya seperti mata gitu ya. Ini menyebabkan suatu proses diseminasi ya, multiple organ failure ujung-ujungnya. Ya, seperti ini ya, ada respiratory distress, kemudian renal failure, kemudian ada perdarahan, ya, akibat tadi ya, ada konsumtif koagulopati ya, menyebabkan suatu proses DIC, disseminated intravascular koagulasi, ya, kemudian juga menyebabkan suatu proses severe jaundice, ya, dan juga severe anemia, ya, proses anemia tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Nah, ini untuk catatan penting pada saat penegakan diagnosis malaria, ya. Riwayat berkunjung ke daerah endemis, kemudian riwayat tinggal di daerah endemis, kemudian riwayat sakit ya, sudah pernah didiagnosis sebagai malaria, ya. Ini penting ya, terutama pada malaria seperti malaria falciparum, malaria ovalu dan malaria vivax ya, karena adanya hipnozoid pada hati, ya, ataupun juga pada malaria falciparum ya, karena adanya proses yang disebut sebagai rekrudensi ya, sehingga kita harus tanyakan riwayat demam ya.
Kemudian juga ada riwayat minum obat malaria selama 1 bulan terakhir. Kemudian ada riwayat mendapat transfusi darah, gitu ya. Nah ini ya transfusi darah. Nah transfusi darah ini ada beberapa kasus ya. Kita ketahui bahwa darah tersebut biasanya akan kita screening, ya biasanya di Indonesia Timur ada screening tambahan berupa screening malaria, ya biasanya di daerah Sulawesi, daerah NTT dan Papua itu akan ada suatu screening malaria pada saat transfusi darah seperti itu ya. Tapi biasanya di Indonesia Tengah dan Barat itu sangat jarang dilakukan suatu screening malaria. Ya ini pernah terjadi suatu kasus di Jogja ya. Karena kita ketahui di Jogja itu kan banyak sekali ada mahasiswa-mahasiswa juga ya dari daerah timur seperti itu di UGM gitu ya. UNY seperti itu ya, ada mahasiswa-mahasiswa dari daerah timur seperti itu. Kemudian ternyata dia pernah mengalami suatu malaria ovale ya. Malaria vivax juga ya ada ya. Kemudian dia melakukan suatu donor darah gitu ya. Pada saat praktikum malaria gitu ya. Praktikum malaria yang dilaksanakan gitu ditemukan positif ternyata mengidap malaria itu kalau nggak salah saya ingat itu malaria vivax ya. Malaria vivax ya. Kemudian ditanyakan apakah pernah melakukan suatu donor darah. Ternyata pernah ya, bahkan dia berkali-kali melakukan donor darah gitu ya. Sehingga harus dilakukan suatu tracing ya. Darah dari mahasiswa tersebut dilakukan tracing di beberapa rumah sakit ya, di beberapa PMI juga ya sudah pernah dilakukan transfusi kemana saja seperti itu ya. Sehingga ini penting juga ya untuk ditanyakan suatu riwayat transfusi darah. Kemudian ini juga ya trias Plasmodium knowlesi ya, yang saya sebutkan tadi ada riwayat berkunjung atau melakukan aktivitas di hutan ya, kemudian kontak dengan kera ya. Karena Plasmodium knowlesi ini merupakan plasmodium yang sifatnya zoonotic disease ya. Dia biasanya banyak ditemukan di kera makaka ya, sehingga kalau misalkan kita kontak dengan kera ya, kera ekor panjang seperti itu ya, dan juga di hutan gitu ya, itu biasanya kita mulai curiga dengan adanya suatu Plasmodium knowlesi ya, dan juga biasanya kadar parasitnya itu akan tinggi ya. Biasanya Plasmodium knowlesi mirip dengan Plasmodium falciparum ya, kadar parasitnya akan tinggi ya, 5.000 per mikroliter bahkan lebih ya. Oke, ini untuk penunjangnya. Nah, ini penunjangnya, beberapa penunjang dari pemeriksaan malaria yang kita sudah lakukan kemarin itu ialah penunjang dari segi mikroskopis. Oh ya, untuk untuk morfologinya dari masing-masing malaria, dari masing-masing plasmodium tidak akan saya jelaskan lagi, karena sudah saya jelaskan kemarin ya pada saat praktikum untuk morfologinya. Ya, di sini untuk pemeriksaan penunjang dari malaria, di Indonesia pemeriksaan mikroskopis masih merupakan pemeriksaan gold standar. Ya, gold standar dari pemeriksaan parasit masih harus melihat parasitnya secara langsung. Ya, sehingga mikroskopis masih menjadi gold standar di Indonesia. Ya, untuk pemeriksaan penunjang dari malaria. Meskipun ada beberapa malaria yang di bawah batas ambang pemeriksaan mikroskopis ya, biasanya di bawah 100 parasit per mikroliter gitu ya, itu akan susah kita temukan di mikroskopis ya, tapi biasanya positif di PCR biasanya. Ya. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan tes serologi dengan menggunakan tes diagnostik cepat ya. Kita menggunakan RDT ya, kita akan mendeteksi antigennya ya. Pada RDT tersebut biasanya ada antibodinya ya, antibodi pan-LDH, kemudian juga ada antibodi khusus untuk Plasmodium falciparum ya, dan juga Plasmodium jenis lainnya. Tapi diketahui bahwa tes diagnostik cepat atau RDT ya, rapid diagnostic test ya, itu akan sensitif terhadap Plasmodium falciparum, namun tidak akan spesifik terhadap Plasmodium jenis lainnya ya, karena kita menggunakan biasanya antibodi pan-LDH gitu ya, yang ditemukan di jenis Plasmodium lainnya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan deteksi antibodi berupa deteksi menggunakan ELISA, kemudian indirect hemagglutinins, kemudian indirect fluorescent antibody. Kemudian dapat juga menggunakan kultur, kemudian pemeriksaan molekular, ya, ini menggunakan PCR. Ini biasanya untuk yang digunakan biasanya di bawah ambang mikroskopis, ya. Kita dapat menggunakan pemeriksaan menggunakan PCR.
Selain itu juga kita bisa dapat menggunakan pemeriksaan PCR untuk menentukan reinfeksi atau rekrudensi. Ya, dia akan sensitif untuk menentukan apakah ini merupakan malaria yang bersifat reinfeksi atau malaria yang bersifat rekrudensi. Ya, karena tadi ya malaria yang di bawah batas ambang mikroskopis dapat dikenali dengan jelas dengan menggunakan PCR. Nah, kemudian pemeriksaan lainnya ya, pemeriksaan rutin lainnya itu kita bisa lihat ya, DL gitu ya. Kita bisa melihat ya anemia ya. Anemia normokromik, normositer biasanya kita temukan ya. Kemudian juga kita temukan leukopeni. Kemudian juga dari kimia darah kita temukan biasanya gula darahnya ya, hipoglikemi biasanya pada pasien-pasien malaria berat ya. Kemudian juga enzim transaminase hatinya ya, SGOT SGPT itu akan meningkat ya. Kemudian fungsi ginjalnya ya terganggu ya. Ureum kreatininnya akan meningkat ya. Kemudian analisis gas darah ya, akan terjadi suatu keasaman ya biasanya ya di dalam darah ya. Kita penting untuk mengecek suatu analisis gas darah pada pasien-pasien dengan malaria berat biasanya. Kemudian juga terjadi suatu elektrolit imbalance ya, sehingga kita perlu untuk dilakukan pengecekan elektrolit. Kemudian ini juga ya albumin dan juga bilirubin. Selain itu juga kita melakukan suatu pemeriksaan urinalisis ya, kemudian juga pemeriksaan LED ya, lanjut endap darah dan juga C-reaktif protein. Nah, ini untuk pemeriksaan tes diagnostik cepat ya atau RDT ya. Ini ada ya, ini tempat untuk memasukkan darah gitu ya, kemudian ditambahkan suatu tambahan gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa garis gitu ya. Ini ada antibodi untuk khusus untuk anti-falciparum antibody gitu ya. Kemudian juga ada anti malaria antibody gitu ya, untuk semua spesies gitu ya. Kemudian juga ada kontrol antibody ya, sebagai untuk menunjukkan ini apakah hasil ini merupakan hasil yang valid ataupun hasil yang invalid seperti itu ya. Untuk negatif biasanya dia akan menunjukkan suatu garis merah hanya di bagian kontrol saja ya. Tapi kalau misalkan invalid gitu ya, daerah kontrolnya tidak akan menunjukkan gambaran merah ya. Ini penting ya untuk menunjukkan valid ataupun invalid pemeriksaan tersebut ya. Kemudian untuk pemeriksaan apabila hanya ditemukan di bagian ini ya, anti malaria antibody di bagian non falciparum gitu ya, merah, kita tidak bisa menentukan apakah ini malaria ovale, vivas ataupun Plasmodium malariae ya, sehingga diperlukan suatu pemeriksaan lanjutan ya, pemeriksaan mikroskopis maupun pemeriksaan PCR seperti itu ya. Kalau misalkan dua garis ditambah dengan garis kontrol positif gitu ya, maka ini akan kita tegakkan bisa pure Plasmodium falciparum, karena Plasmodium falciparum juga ditemukan bisa ditemukan ini ya, positif di sini ya. Karena ini kan anti malaria antibody ya untuk all spesies. Jadi termasuk Plasmodium falciparum juga bisa saja ditemukan positif di sini ya. Atau dia juga termasuk mix ya. Termasuk infeksi yang mix antara Plasmodium falciparum dan juga Plasmodium jenis lainnya seperti itu ya. Oke, untuk sediaan terapi dari malaria itu ada yang sediaan ACT yang kita sebutkan ya. ACT atau apa? Ada yang tahu ACT itu apa? Artemisinin combination therapy ya. Biasanya sediaannya dalam bentuk FDC ya atau artesunate amodiaquin. Ya. Ini sediaan ACT yang FDC-nya itu biasanya dalam bentuk dihidroartemisinin dan piperaquin ya, atau kita sebut sebagai DHP. Atau juga kita biasanya artesunate dan amodiaquin ini terdiri dari beberapa blister seperti itu ya, terdiri dari 3 blister dan masing-masing blister itu ada 4 tabletnya ya. Oke, ini untuk malaria tanpa komplikasi ya. Ini untuk Plasmodium falciparum, bagaimana terapi Plasmodium falciparum lini pertama ya, kita menggunakan ACT ya, bisa menggunakan DHP maupun juga artesunate amodiaquin. Ya, ini akan saya jelaskan mengenai menggunakan DHP terlebih dahulu ya. Ini untuk Plasmodium falciparum itu kita menggunakan ACT selama 3 hari dan juga Primaquin selama 1 hari ya. Primaquin ini biasanya baik untuk menghilangkan
skizon-skizon atau skizon-skizon yang ada di hati, ya, sehingga untuk Plasmodium falciparum yang skizon di hatinya tidak terlalu lama, ya, dia diam, ya, itu hanya diberikan primaquine selama 1 hari saja, berbeda dengan Plasmodium ovale dan juga Plasmodium vivax, gitu ya, primaquine-nya akan diberikan selama 14 hari seperti itu, ya. Ini untuk dosis obatnya bisa dibaca, ya, untuk masing-masing jenis dari ACT-nya, ya, bisa dibaca. Yang lebih baik kita menggunakan dengan kilogram berat badan. Ya, apabila tidak bisa kita menggunakan kilogram berat badan, kita bisa menggunakan dengan tahun. Ya, oke. Ini masih sama untuk lini pertamanya menggunakan ACT, tapi ini sediaan artesunate dan amodiaquine. Ya. Nah, ini untuk lini kedua. Kapan sih pemberian lini kedua? Ada yang tahu nggak? Saya menjawab, dokter. Iya, silakan Krisna. Baik, dokter, mohon koreksinya apabila salah. Untuk pemberian obat lini kedua itu dilakukan apabila pengobatan pada lini pertama tidak berhasil, gitu, dokter. Oke, ya benar juga ya. Tapi ada beberapa case ya, seperti selain gagalnya dari pengobatan lini pertama, itu biasanya juga klinisnya tidak ada klinisnya masih biasa-biasa saja ya, klinisnya tidak memburuk ya, tapi dari segi parasitologi ya apa namanya, tidak ada pengurangan dari parasit, jumlah parasit ya, secara klinisnya tidak ada perburukan gitu ya, tapi secara parasitologis gitu ya, jumlah parasit tersebut masih sama jumlahnya dengan hari pertama gitu ya, atau bahkan bisa melebihi dari hari pertama gitu ya. Kita bisa menggunakan lini kedua ini ya, atau pada kasus gagal dari lini pertama ya yang dijelaskan oleh Krisna tadi ya, kita bisa menggunakan kombinasi dari kina, kemudian doxycycline atau tetracycline ditambah dengan primaquine ya. Ini untuk dosisnya silahkan dibaca ya, lebih baik menggunakan sesuai dengan kilogram berat badan, kembali lagi ya, sesuai dengan kilogram berat badan. Apabila tidak diketahui kilogram berat badannya, baru kita menggunakan patokan dari usia tahun. Ya, ini untuk masing-masing berapa pemberiannya. Ya, ini untuk kina itu biasanya diberikan 1 sampai hari ke-7. Ya, untuk primaquine cukup di hari pertama saja. Sedangkan doxycycline masih dilanjutkan juga di sampai hari ke-7. Ya, mirip dengan kina. Nah, ini sama untuk tetracycline, tapi ya tadi yang doxycycline, nah ini untuk tetracycline. Ya, ini dosisnya bisa dibaca, ya, tidak diberikan untuk anak umur kurang dari 8 tahun. Ya, tetracycline juga diberikan hingga hari ke-7. Nah, ini untuk ya karena doxycycline dan tetracycline ya tidak dapat diberikan pada ibu hamil gitu ya. Bisa dengan menggunakan clindamycin. Ya. Untuk clindamycin pada ibu hamil sebentar. Nah, ini. Ya, ini biasanya trimester 1 gitu ya, kita menggunakan kina tablet ditambah clindamycin selama 7 hari. Ya, untuk falciparum. Ya, kemudian pada trimester kedua dan trimester 3 kita akan berikan suatu ACT tablet ya selama 3 hari. Oke. Nah, ini untuk dosisnya ya bisa disesuaikan ya. Lebih baik menggunakan dosis sesuai dengan kilogram berat badan dibandingkan dengan menggunakan patokan umur. Ya, ini bisa digunakan menggunakan lini kedua. Ya. Oke, ini untuk Plasmodium vivax dan ovale. Lini pertamanya yang saya sebutkan tadi, ya ACT-nya selama 3 hari, ditambah dengan primaquine selama 14 hari. Namun dosis primaquine-nya ini lebih rendah dibandingkan dengan dosis falciparum tadi, ya hanya sebesar 0,25 mg per kilogram berat badan. Ya, ini untuk Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale ya diberikan selama 14 hari. Ya, ini ya, sedangkan untuk ACT-nya hanya diberikan 3 hari saja. Nah, ini masih sama tapi dengan sediaan artesunate dan amodiaquine. Nah, ini ya pengobatan kasus malaria vivax relapse ya, diberikan lagi regimen ACT yang sama, tapi dosis primaquine-nya akan ditingkatkan.
Ya, ini penting sekali ya, ditingkatkan ya dosis primaquinnya. Yang sebelumnya 0,25 mg gitu ya, ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Oke, nah ini untuk Plasmodium malariae ya, karena dia stadium skizon di hatinya itu sangat bahkan jarang ditemukan gitu ya, hanya sebentar sekali ya, sehingga hanya dibutuhkan suatu pengobatan berupa ACT saja ya, tanpa primaquin biasanya kita berikan. Nah ini ya untuk malaria pada ibu hamil, ya, ini untuk malaria falciparum dan ini untuk malaria vivax dan ovale ya, kita berikan seperti ini. Untuk terapi dari malaria berat, nah ini untuk malaria berat ini agak sedikit lumayan panjang ya terapinya. Ya, untuk artesunat biasanya kita memberikan artesunat biasanya atau artemeter. Ya, kina parenteral dapat diberikan apabila tidak ditemukan suatu sediaan artesunat maupun artemeter. Ya, namun untuk pemberian dari terapi kina parenteral itu lumayan panjang sekali tata caranya. Ya, silahkan dibaca. Ya, bagaimana loading dose, kemudian setelah loading dose dilakukan suatu dosis lanjutan seperti itu. Ya, itu panjang sekali ya untuk terapinya. Yang saya jelaskan ialah di sini mengenai pemberian artesunat dan artemeter saja. Ya, untuk artesunat itu dosisnya itu dosis 2,4 mg per kilogram berat badan per IV ya sebanyak 3 kali ya pada jam ke-0, 12 dan 24. Kemudian dilanjutkan sebanyak 2,4 mg per kilogram berat badan per IV setiap 24 jam sampai penderita mampu minum obat. Ya, setelah penderita mampu minum obat, gitu ya, akan dilanjutkan dengan pemberian ACT tadi. Ya, kemudian ini ada dosis artemeter. Ya, artemeter diberikan dengan dosis 3,2 mg kilogram per berat badan secara intramuskular. Ya, selanjutnya diberikan sebanyak 1,6 mg per kilogram berat badan intramuskular 1 kali sehari sampai penderita mampu minum obat. Ya, setelah mampu minum obat, dilanjutkan dengan pemberian obat ACT tadi. Ya, penting diketahui ya, dilanjutkan dengan pemberian obat ACT tadi. Ya, kemudian di sini juga ada pemberian suportif ya. Apabila demam, silahkan diberikan antipiretik ya. Apabila terjadi anemia, kita lakukan transfusi PRC ya, Paclitaxel ya. Atau apabila kita curiga terjadi suatu DIC atau konsumtif koagulopati ya, kita lakukan suatu transfusi fast frozen plasma ya, FFP ya. Kemudian kita juga pada pasien-pasien dengan malaria berat itu banyak sekali kita temukan dengan hipoglikemi. Ya, adanya hipoglikemi ini akan memperberat terjadinya malaria berat gitu ya. Dapat menyebabkan terjadinya suatu komplikasi dan menyebabkan kematian ya, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan gula darah ya. Apabila dia terjadi hipoglikemi harus langsung dilakukan pemberian bolus glukosa. Ya, biasanya D40 gitu ya. Kita berikan bolus glukosa, kemudian juga diberikan suatu resusitasi cairan. Ya, kita juga lakukan diuresis paksa ya dengan menggunakan furosemid. Ya, karena dari beberapa kasus terjadi suatu proses oligourin dan juga anuri. Ya, ini sangat berbahaya ya karena uremic acid-nya itu akan meningkat di dalam darah. Ya, kita dapat menggunakan diuresis paksa dengan menggunakan furosemid ya, atau kita menggunakan juga dengan menggunakan dialisis ya. Kemudian juga kita dapat menggunakan terapi oksigen gitu ya pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, juga penurunan saturasi seperti itu ya. Dan juga diberikan suatu terapi antikonvulsan apabila terjadi kejang seperti itu ya. Nah, ini kategori dari beberapa terapi, ya ada terapi yang sembuh gitu ya. Kemudian ada gagal pengobatan dini, ada gagal pengobatan terlambat, atau gagal pengobatan kasep gitulah kita bilang juga ya. Dan ada juga jenis-jenis dari rekurensi yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Ini ada kasus sembuh gitu ya, berarti dia sudah membaik ya. Ini penting ya, penting sekali bahwa pemeriksaan darah malaria itu harus dilakukan pada fase akut ya setiap hari ya, pada fase hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian hari keempat juga harus dilakukan ya, hari keempat, kemudian hari ketujuh ya, kemudian hari ke-14, hari ke-21 dan hari ke-28. Ya, ini harus dilakukan pemeriksaan sediaan darah malaria. Ya, biasanya untuk di fase akut itu ya 3 hari pertama itu harus dilakukan tiap harinya. Ya, karena kita untuk melihat ya ini ya gagal pengobatan dini.
Ya, apakah ada peningkatan parasit hari kedua ya? Parasit hari kedua lebih dari hari ke-0 itu terjadi suatu gagal pengobatan. Ya, parasit hari ketiga lebih dari sama dengan 25% dari hari ke-0. Ini juga termasuk dari gagal pengobatan. Ya, di sini juga ditemukan parasit aseksual pada hari ketiga disertai dengan demam. Ya, sebaiknya itu parasit aseksual pada hari ketiga itu seharusnya sudah tidak ditemukan. Ya, biasanya ditemukan beberapa gametosit itu masih bisa ditemukan. Ya, itu tidak masalah. Tapi apabila kita masih menemukan parasit aseksual pada hari ketiga disertai dengan demam, itu juga merupakan gagal pengobatan dini. Ya, sehingga penting ya untuk melakukan tahu cara pemeriksaan sediaan darah malaria. Ya, nah ini juga gagal pengobatan terlambat ya secara klinis dan parasitologis dan juga secara parasitologis. Secara klinis dan parasitologis ya ditemukan malaria berat ya pada hari ke-4 sampai dengan 28 ditambah dengan parasitemia. Ya seharusnya pada saat hari ketiga itu ya kasus sembuh itu ya harusnya sudah tidak ditemukan parasit aseksual dan tidak ditemukan demam gitu ya kasus sembuh. Tapi di sini justru terjadinya malaria berat pada hari ke-4 ya sampai dengan hari ke-28 ya ditambah dengan parasitemia. Ya kemudian juga ditemukan parasit aseksual pada hari ke-4 sampai dengan 28 gitu ya ditambah dengan demam. Kemudian secara parasitologis ditemukan parasit aseksual pada hari ke-7, 14, 21, 28 namun tanpa demam. Ya, sehingga penting untuk dilakukan follow up ya sekali lagi dilakukan follow up pemeriksaan sediaan darah malaria ya pada hari-hari biasanya pada fase akut, kemudian ke hari ke-4, hari ke-7, hari 14, 21 dan 28. Kemudian nah ini rekurensi ya. Sudah saya jelaskan tadi ada kasus relapse gitu ya, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan yang ada stadium hipnozoidnya ya, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale gitu ya, ada kasus relapse-nya biasanya. Ya, kemudian ada rekrudensi. Nah, rekrudensi ini biasanya kita temukan aseksual parasitnya gitu ya, kembali lagi ya sebelum sampai hari ke-28 gitu ya. Ini disebabkan oleh parasit aseksual sebelumnya yang belum terobati secara maksimal seperti itu ya, sehingga terjadi rekrudensi ya, rekurensi kembali ya. Kemudian ini reinfeksi. Ya, reinfeksi biasanya setelah hari ke-28 terjadi ditemukan lagi parasit aseksual ataupun parasit-parasit lainnya seperti itu ya. Itu maka merupakan kasus reinfeksi. Oke, baik sekian dari saya. Ada pertanyaan? Oke, sebentar ya. Oke, ya, stop share. Ya, ini ya, yang jawaban kemarin ya. Oke, ya ini. Beberapa banyak yang masih salah ya ternyata ya. Dengan nilainya hampir sama ya. Nilainya 5 dan 4. Ya, skornya ya dari 10 pertanyaan yang saya ajukan. Sudah terlihat belum ya? Belum ya? Oke, sorry. Nah, ini yang kemarin ya, untuk kuis pada saat pembuatan slide preparat dan penentuan spesies malaria. Ya, ini tidak saya, oke. Ya, nilainya hampir sama ya, 5 dan 4 untuk scoring dari penentuan spesies malaria. Ya, untuk kode malaria 1 itu sudah saya berikan clue ya. Plasmodium falciparum semuanya benar ya, 52 orang. Kemudian untuk malaria kedua, nah ini ya masih banyak. Ya, ini menyebutkan bahwa itu sebagai Plasmodium malariae ya atau satu orang bahkan ini ada Plasmodium oval. Ya, sebenarnya ini ialah Plasmodium vivax. Ya, tidak ada yang menjawab benar ya untuk malaria kedua. Ya, kenapa Plasmodium vivax? Karena pada gambaran di kode malaria kedua itu bisa kalian lihat. Ya, sekali lagi pada saat kalian melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria, kalian harus digeser ke kanan dan ke kiri gitu ya, harus dilihat gitu ya. Yang pertama yang kalian lihat itu ya biasanya kita lakukan pemeriksaan di sediaan darah tebal gitu ya. Di sediaan darah tebal kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan
ada atau tidaknya parasit seperti itu ya, ada atau tidaknya parasit. Kemudian kita melihat juga beberapa jenis-jenis parasit yang khas gitu ya, seperti Plasmodium falciparum gitu ya, dia akan ada double ring dot gitu ya, atau enggak kita temukan juga beberapa acol form gitu ya, kita temukan juga ada titik koma seperti itu ya bentuknya ya, itu khas sekali untuk falciparum ya. Untuk plasmodium lainnya seperti Plasmodium malariae itu sebenarnya tidak terlalu khas gitu ya, biasanya dia akan ada gambaran ring saja gitu ya, tidak ada gambaran jenis lainnya gitu ya. Sedangkan untuk Plasmodium vivax itu biasanya akan kita temukan ya sitoplasmanya itu akan terputus-putus ya, sitoplasmanya itu akan berbentuknya irregular ya, di sediaan darah tebal itu biasanya akan terbentuk suatu gambaran sitoplasma yang irregular seperti itu ya. Kemudian ovale juga mirip sebenarnya dengan gambaran Plasmodium vivax ya, tapi dia biasanya untuk sitoplasmanya itu tidak akan berbentuk irregular ya, dia akan tetap sitoplasmanya membentuk ringform, tapi biasanya ringformnya akan membesar seperti itu ya. Nah, untuk malaria ketiga, nah ini juga ya, ini Plasmodium malariae sebenarnya jawabannya ya, karena di sini yang pertama, oke, ini banyak yang terkecoh dengan Plasmodium falciparum. Ya, karena yang pertama untuk Plasmodium malariae itu biasanya dia tidak akan ada pembesaran dari red blood cell. Ya, karena Plasmodium malariae itu akan menyerang dari sel darah merah yang tua. Ya, berbeda dengan Plasmodium vivax dan ovale gitu ya, dia akan menyerang sel darah merah yang yang muda gitu ya, yang muda, sehingga dia akan terjadi pembesaran dari red blood cell. Ya, sedangkan falciparum dia akan bisa menyerang dari itu sel darah merah muda maupun sel darah merah tua. Ya, sehingga dia pada beberapa kasus falciparum dapat juga ditemukan pembesaran, tapi sangat jarang biasanya ya. Untuk falciparum tetap biasanya ya ukuran sel darah merahnya tidak akan membesar. Ya. Sedangkan untuk Plasmodium malariae itu biasanya tidak akan terjadi pembesaran dari sel darah merah. Ya, di sini masih terkecoh dengan Plasmodium falciparum. Biasanya untuk Plasmodium malariae kita akan lihat di darah tipis gitu ya, ataupun di darah tebal untuk melihat gametosit. Ya, apabila tidak ditemukan gametosit berbentuk pisang, kita bisa curiga dulu ya ke Plasmodium malariae. Ya, hingga akhirnya kita cek lagi di darah tipis gitu ya. Apabila kita temukan acol form seperti itu ya, atau kita temukan seperti gambaran double head dot gitu, atau kita temukan juga gambaran titik koma gitu, kita bisa tentukan oh ini falciparum gitu ya. Apakah falciparum harus ditemukan gametosit? Tidak juga ya. Tidak juga ya. Seperti kalian lihat itu ya di malaria 10 gitu ya. Itu tidak saya sudah keliling-keliling ya, muter-muter gitu ya di beberapa lapang pandang gitu ya. Dia itu merupakan Plasmodium falciparum, tapi tidak ditemukan fase gametositnya gitu ya. Tidak ditemukan fase gametositnya, tapi saya temukan beberapa jenis seperti acol form gitu ya, ring form, acol form, kemudian double head dot gitu ya. Kemudian yang malaria ketiga ini Plasmodium malariae ya, karena tidak ditemukan jenis-jenis dari jenis-jenis bentuk dari Plasmodium falciparum jenis lainnya. Nah, ini untuk malaria keempat ya, hampir kurang dari setengah ya yang benar ya Plasmodium ovale. Ya, ini bukan Plasmodium vivax ya, kalau misalkan kalian lihat gitu ya, di sini sitoplasmanya tidak akan berbentuk irregular sebenarnya. Ya, plasmodiumnya akan tetap dia berbentuk bulat seperti itu ya. Bentuk bulat dengan berwarna kebiruan seperti itu ya, tidak akan seperti garis-garis terputus-putus gitu, tidak akan kita temukan ya Plasmodium ovale, berbeda dengan Plasmodium vivax gitu ya. Sitoplasmanya akan berbentuk secara irregular gitu ya, berbentuk irregular gitu ya. Bahkan saya sering terkecoh untuk Plasmodium vivax, apakah ini Plasmodium, karena dia sitoplasmanya akan berbentuk sangat irregular. Ya, pada saat kita melihat di sediaan darah tebal, itu akan tersamarkan dengan ghost shell ya, karena dia sitoplasmanya akan terbentuk terputus-putus seperti itu ya, terputus-putus, kemudian juga akan irregular, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan di sediaan darah tipis untuk melihat supaya tidak terkaburkan dengan ghost shell tadi ya. Oke, untuk malaria 5 ya ini benar ya, sini sudah saya berikan kode ya, tidak ditemukan parasit pada malaria yang kode kelima. Kemudian malaria ke-6 ya ini benar ya, Plasmodium falciparum ya, hampir lebih dari setengah benar ya. Untuk malaria ke-6 ini masih ada beberapa yang salah ya, malaria ada Plasmodium vivax dan ovale.
Untuk malaria ke-6 ini juga tidak ditemukan gametosit, seingat saya, tidak ditemukan gametosit, ya, tapi ditemukan beberapa form dari Plasmodium falciparum, ya, seperti alcohol form, kemudian juga double head dots, ya, itu khas untuk Plasmodium falciparum. Untuk malaria kode 7, ya ini hampir benar semua, tapi saya tidak mengerti ini satu orang, padahal ini sudah saya sebarkan, ya. Sudah saya sebarkan untuk jawabannya, gitu ya. Sudah saya sebarkan untuk jawabannya bahwa ini tidak ada parasit yang ditemukan. Ya, untuk malaria yang ke-8 ini tidak ada yang benar juga. Ya. Ini jawabannya ialah Plasmodium ovale. Ya, sekali lagi penentuannya bagaimana? Silahkan yang sudah saya jelaskan tadi. Malaria 9 juga tidak ada yang benar ya. Masih salah ya, banyakan di sini Plasmodium ovale. Ya, yang menjawab sebenarnya ialah Plasmodium vivax karena dia sitoplasmanya berbentuk irregular dan terputus-putus seperti itu ya. Nah, ini untuk pemeriksaan jumlah parasit. Ya, ini benar ya, hampir benar 50 ya. 50 orang benar dengan perhitungan parasitemianya ialah sebesar 16%. Ya, karena saya temukan itu jumlah parasitnya plus minus 40 ya. 40 dikali 48 pandang, sebenarnya ini bukan dikali ya. Kalau misalkan kalian melakukan perhitungan parasitemia, kalian harus melihat di 48 pandang. Tapi di sini soal saya tidak mungkin menunjukkan 48 pandang seperti itu ya. Sehingga saya akan langsung menyebutkan pada 48 pandang gitu ya. Ya, sehingga jumlah parasit yang ditemukan di 18 pandang itu sekitar 40 ya, 40 dikali 40 1.600 dibagi 10.000 dikali 100%. Ya, sehingga mendapatkan suatu perhitungan parasitemia sebesar 16%. Oke, ini untuk yang pemeriksaan spesies malaria. Ya, kemudian ini untuk pemeriksaan, ini untuk pemeriksaan yang sediaan darah ya, pembuatan sediaan darah malaria. Ya, ini masih ada beberapa yang salah ya, banyak yang salah juga ya. Ini skor tertinggi 10 ya, benar semua. Skor terendahnya 5. Ya. Oke. Nah, ini masih banyak yang salah ternyata ya. Sediaan darah tebal malaria perlu dilakukan fiksasi menggunakan metanol. Tidak, ya. Sediaan darah tebal malaria tidak perlu dilakukan fiksasi. Ya. Jadi ini jawabannya false, ya. Karena kita tidak perlu melakukan fiksasi ya. Fiksasi itu untuk melakukan fiksasi dari sel darah merah. Ya, kalau misalkan kalian lihat di sediaan darah tipis gitu, sel darah merahnya akan tetap berbentuk bulat seperti itu ya. Itu fungsi dari fiksasi. Ya, terfiksasi dia. Ya, karena adanya metanol ya, ada gugus metil. Dia akan menyebabkan terjadinya perlekatan gugus metil pada beberapa protein yang menyebabkan sehingga tidak terjadi perubahan struktur, perubahan apapun itu tidak terjadi. Ya, karena ada proses metilasi. Ya, karena ada proses metilasi sehingga dia akan terfiksasi. Seperti itu. Ya. Sehingga dia akan terfiksasi di sediaan darah tipis. Sehingga pada sediaan darah tipis, sel darah merahnya akan tetap berbentuk bulat-bulat seperti itu. Ya. Oke, ini masih ada 6 orang yang salah ya. Kemudian ini konsentrasi gimsa. Ya, menurut standar WHO, konsentrasi gimsa yang digunakan sekarang ialah 3%. Ya, 3%. Bagaimana cara menghitung 3% ya? Ini 3 ml. 97 tambah 3, 100. Sehingga ini 3/100 sama dengan 3%. Ya, ini 41 orang yang benar. Ya, masih banyak yang salah ternyata ya. Kalau kita menggunakan 9,7 ml, berarti kita menggunakan berapa mililiter gimsa? 0,3. Ya, benar ya, 0,3 ml. Ya, kita biasanya mengambil dengan menggunakan mikropipet. Ya, kalau misalkan kita tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan gitu ya, kita cukup menggunakan 0,3 ml dari gimsa. Ya. Ya, sehingga jawaban yang benar itu ialah ini ya, 3 ml di dalam 97 ml air distilasi. Ya, khusus untuk malaria berdasarkan standar WHO itu kita bisa menggunakan standarnya 3%. Ya, tapi pada beberapa kasus gitu kita bisa merubahnya. Ya. Misalkan pada saat pengecatan biar lebih cepat gitu, kita bisa menggunakan sediaan 5%, ya, sediaan 5% sehingga 20 menit gitu ya.
sediaan 7% sehingga kita memerlukan waktu 10%, tapi itu tidak terstandar. Ya, melakukan pemeriksaan malaria kita menggunakan standar dari WHO. Ya, sehingga standar WHO kita menggunakan 3%. Ya, 3% GIMSA. Nah, ini untuk memeriksa stok GIMSA. Ya, stok GIMSA yang baik gitu ya. Akan ada 3 gambaran ring seperti itu ya. Ada metilen blue gitu ya di bagian tengah gitu ya. Kemudian ada metilen azure ya di bagian luar dari metilen blue, dan bagian paling luar itu ialah gambaran eosin ya. Ya, berwarna kemerahan biasanya. Nah, ini masih banyak yang salah ya. Lingkaran luar dari pemeriksaan stok GIMSA menunjukkan ini ya, menunjukkan dia merupakan eosin. Kemudian pada bayi kurang dari 6 bulan, ya kita menggunakan pemeriksaan pengambilan sampel ya, di ujung tumit. Ya, untuk ibu jari kaki biasanya kita di usia 6 bulan sampai 12 bulan. Ya, untuk orang dewasa biasanya sudah jarang kita tidak menggunakan tumit dan ibu jari kaki. Ya, kita menggunakan jari, ya yang biasanya kita gunakan 3 jari, ya jari tengah, jari telunjuk dan juga jari manis. Ya, boleh menggunakan ibu jari dan jari kelingking, cuma kalau bisa dihindari. Ya, karena itu ada perjalanan saraf ya, saraf kita menuju ke daerah dari ujung apa namanya? Dari kelingking dan juga ibu jari, sehingga kalau misalkan kita melakukan pengambilan darah di sana akan terasa nyeri, sangat nyeri. Ya. Kemudian ini, sediaan tipis filaria dilakukan dehemoglobinisasi menggunakan GIMSA 3%. Ya, ini salah ya. Untuk sediaan tipis filaria tidak dilakukan dehemoglobinisasi. Ya, yang dilakukan dehemoglobinisasi ialah sediaan darah tebal. Ya, dengan menggunakan air. Ya, dapat menggunakan air maupun aquades, aquabides silahkan. Ya, itu dilakukan suatu dehemoglobinisasi. Tapi kalau sediaan tipis filaria tidak kita lakukan dehemoglobinisasi. Ya. Ini sediaan darah tipis filaria itu mirip dengan sediaan darah tipis malaria. Ya, dilakukan fiksasi, gitu, dilakukan fiksasi dengan menggunakan metanol, kemudian dicat dengan menggunakan GIMSA 3% seperti itu ya. Konsentrasi GIMSA dapat ditingkatkan sehingga waktu pengecatan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ya, ini benar ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dapat menggunakan GIMSA 5% gitu ya, atau menggunakan GIMSA 7% gitu ya. Tapi waktu pengecatannya juga akan lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan GIMSA 3%. Tapi berdasarkan standar WHO kita menggunakan GIMSA 3%. Gambaran yang dapat ditemukan pada sediaan darah tipis malaria. Nah, ini masih banyak yang salah ya. Hampir setengahnya salah ya. Ghost shell itu tidak ditemukan di sediaan darah tipis malaria ya, karena tadinya dilakukan suatu fiksasi ya, fiksasi dengan menggunakan metanol ya, sehingga tidak kita temukan ghost shell ya, sel hantu gitu ya. Sel hantu itu seperti apa gitu kan, sudah saya jelaskan ya sebelumnya ya, ghost shell ya pada saat sebelum praktikum ya. Biasanya mungkin saya cari saja ya sebentar. Oke, nah ini ya. Kalau misalkan disediaan darah tebal itu sel darah merahnya akan lisis ya, sel darah merahnya akan lisis seperti ini gitu ya. Sel darah merahnya akan lisis ini yang disebut sebagai ghost shell ya, atau sel hantu ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan di sediaan darah tipis malaria yang kita temukan ialah parasit, leukosit, dan sel darah merahnya. Ya, tidak kita temukan ghost shell-nya ya. Untuk pembesaran objektif malarianya sudah benar semua ya, sebesar 100 kali. Sediaan darah tipis filaria dilakukan fiksasi dengan menggunakan metanol. Ya, ini udah hampir semua benar. Ini masih tidak ngerti, ini ada 4 orang yang masih salah. Ya, sediaan darah tipis filaria harus dilakukan fiksasi. Ya, sediaan darah tebal tidak digunakan dalam perhitungan jumlah parasit malaria. Tidak digunakan, ya, salah ya. Untuk kepadatan parasit kita masih menggunakan sediaan darah tebal. Ya. Sehingga penting juga untuk melihat di sediaan darah tebal. Ya. Oke.
sudah saya jelaskan untuk kuis-kuis yang kemarin dan juga beberapa materi kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, sepertinya untuk saat ini belum ada pertanyaan, dokter. Oke, ya. Apabila tidak ada pertanyaan, karena kita membuka kuliah kita pada siang hari ini dengan doa, ada baiknya kita menutup dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, persilakan. Oke, tak ada kata cukup untuk berdoa, karena saya awali tadi dengan pengajali umat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Oke, setelah ini kalian ada apa ya? Kuliah Terima kasih, lanjutan? dokter. Oke, terima kasih, dokter. Apabila dokter memiliki kepentingan lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin dapat meninggalkan room. Terima kasih, dokter. Ya, saya izin live ya.